Portland tahun 2025. Sebuah kota yang digentrifikasi. Memecah jurang kaya dan miskin. Sewa, pajak, dan biaya hidup terus naik. Sementara gaji tetap, orang kaya menguasai tanah dan rumah. Harga kian melonjak, mereka duduk diam meraup untung. Sedangkan orang miskin makin terpuruk. Yang satu berlebih, yang lain tak kebagian. Banyak warga harus menghabiskan hampir seluruh penghasilan untuk bayar rumah. Jalanan dipenuhi tunawisma. Banyak orang hidup dalam cemas akan kehilangan rumah. Lynette, gadis tangguh, tinggal dengan ibu yang bertanggung jawab dan kakak Down syndrome. Ia bekerja tanpa henti, dari pelayan bar hingga pekerja seks, demi mengumpulkan cukup uang agar keluarga tetap punya rumah. Meski rumah itu sempit dan rapuh. Hari ini, seperti biasa, Lynette harus membangunkan kakaknya dan ibunya yang mabuk. Sambil bersiap kerja, ia berkali-kali mengingatkan ibunya bahwa pukul 2.30 harus ke rumah David untuk tanda tangan dan bayar sewa. Ibunya yang masih teler kesal Lynette banyak bicara, tapi ia tetap harus mengulanginya. Karena ini batas terakhir, jika tidak bayar mereka akan diusir. Lynette membawa Kenny, kakaknya yang Down syndrome, lalu pergi kerja di pabrik roti sambil menjaganya. Jika uang sewa dibayar, Kenny tidak akan diambil layanan sosial. Kenny selalu mendukung dan menyemangati Lynette agar kuat dan jadi dirinya sendiri. Sore itu mereka ke kantor properti menemui David dan pengacara. Tapi ibunya, Doreen, mengatakan tidak bisa datang. Lynette menyetir pulang sambil menelpon ibunya dan menerima pesan kerja malam. Situasi makin kacau. Saat Doreen muncul, ia malah bilang sudah memakai $25.000 membeli mobil. Lynette marah karena uang sewa habis. Tapi Doreen santai berkata ia ingin hidup untuk dirinya sendiri. Lynette menjelaskan sudah memohon David beri waktu dan potongan sewa. Tapi Doreen menganggap dia penipu dan rumah itu buruk. Lynette cemas Kenny akan diambil. Ia minta kunci mobil untuk dikembalikan. Tapi Doreen menolak. Ia malah mengajak Kenny jalan-jalan dengan mobil barunya. Bahkan menyuruh Lynette malam nanti menjemput Kenny di rumah temannya. Semua itu membuat Lynette putus asa. Dan ia akhirnya bersumpah akan mencari $25.000 hari ini. Lynette tetap harus ke bar untuk kerja. Bos wanita, yang sombong, mengomel karena ia telat. Lynette coba jelaskan, tapi bos tak peduli. Bilang itu bukan urusannya. Lynette telepon David, minta tambahan waktu untuk urus uang. Tapi David tegas beri batas akhir. Jam 9 pagi besok, uang harus masuk rekeningnya. Kalau tidak, rumah akan dijual ke orang lain. Tak ada pilihan, Lynette hubungi Scott, pelanggan lama, dan janji ketemu di tempat biasa. Ia siapkan diri, dandan dan pakai pakaian untuk melayani. Lalu, ia ke tempat Scott, gedung mewah di kawasan elit. Berbanding terbalik dengan daerah kumuh tempat tinggalnya. Lynette tawarkan peluang investasi. Rumah sewaannya dijual murah. Ia bilang iya, ibu, dan kakaknya sudah kumpulkan uang muka. Tapi ada masalah, jadi ia pinjam $25.000. Scott tertawa, bilang ia bayar hanya untuk bersenang-senang dengannya. Tak peduli urusan ibu atau kakaknya. Lynette terdiam, tapi tetap layani Scott. Selesai, ia menatap kota dari jendela. Hati berat, Scott bayar 2 kali lipat. Sebut itu hadiah perpisahan. Melihat uang itu, teringat perlakuan Scott. Lynette dapat ide nekat. Ia diam-diam ikuti Scott. Tunggu momen, lalu curi mobil mewahnya dan kabur. Tapi setelah beberapa putaran di kota, ia panik, tanya diri sendiri apa yang dilakukannya. Awalnya ia mau jual mobil untuk uang. Tapi Lynette takut, tak berani, dan tak tahu tempat menjualnya. Akhirnya, ia parkir mobil di tempat parkir. Scott tahu, terus telepon, mengancam, dan teror Lynette. Lynette mengabaikannya dan menemui Gloria, temannya yang tinggal di apartemen pemberian Robert. Pria beristri yang jadi selingkuhannya. Ia menagih $3.000 yang pernah dipinjam Gloria. Tapi Gloria menghindar, hanya bicara soal pria kaya itu. Lynette memohon karena besok keluarganya bisa kehilangan rumah. Gloria malah memarahi Lynette soal Scott dan berkata ia bukan ATM. Mana mungkin bisa memberi $3.000 tengah malam. Lynette marah karena hanya menagih uangnya sendiri. Tapi tetap terasa seperti memohon. Akhirnya Gloria merasa bersalah dan memberi $500. Lynette berkata akan mencari cara lain. Lalu mencoba membuka brankas Gloria. Namun 3 kali salah kode hingga terkunci. Ia pun mencari Cody, rekan kerja di bar. Berharap karena pernah di penjara ia tahu cara membuka brankas. Cody menolak, merasa berisiko.
Tapi setelah Lynette menawari $200 lalu ia minta $400. Akhirnya setuju. Sampai di rumah Gloria, Cody terus mendesak. Lynette terpaksa mengaku ingin dia membongkar brankas untuk mengambil uang yang dipinjam temannya. Cody meminta $800 untuk membawa brankas. Karena harus mengebor banyak lapisan. Lynette setuju. Saat itu ia mendapat pesan. Ibunya mengingatkan menjemput Kenny. Scott panik karena jika istrinya tahu mobil digadaikan, dia habis. Hampir tengah malam, Lynette dan Cody menyamar lalu mengangkat brankas keluar, membawanya ke rumah pinggiran kota. Tak bisa dibor. Mereka pakai palu menghancurkan. Di dalam penuh Rolex pria, uang tunai, dan kokain, membuat mereka curiga Lynette berbohong. Meski ia bersikeras hanya ingin ambil uang, mereka tetap mengunci pintu. Satu menahan Cody, satu lagi pegang pisau memaksa Lynette mengaku. Terpaksa ia bilang brankas milik temannya, seorang PSK yang menyimpan untuk kekasih kaya. Mereka mengira ditipu lalu hendak menyerang. Cody memanfaatkan kelengahan melawan balik. Lynette meraup uang memasukkannya ke tas. Dalam kekacauan, ia memukul satu orang, lalu melempar kapak mengenai yang lain hingga terluka parah. Ia memanjat pagar melarikan diri. Tepat saat Cody mengemudi datang menolong. Setelah kejadian mengerikan, Lynette mual. Cody memberinya minuman keras untuk tenang. Ia bilang brankas sebenarnya milik politikus jadi tak ada yang berani mencari. Saat Lynette menghitung uang $19.000, ia hanya kurang $4.000 untuk beli rumah. Bercanda bahwa Cody pasti tak kenal orang yang mengambil Mercedes. Ia menyebut Scott tak berani melapor hilang karena itu mobil istrinya. Cody setuju ambil uang dan mobil. Tapi ibunya menelepon keras karena Lynette lupa menjemput Kenny. Membuat mereka berbelok menjemput bocah itu. Di mobil, kepolosan Kenny membuat Cody rileks. Mereka memutar musik santai. Sebuah mobil polisi melintas membuat keduanya tegang. Untung hanya mengejar geng balap liar. Akhirnya, Cody mendapat cukup uang. Lynette mengemudi menuju tempat Mercedes disembunyikan. Sesampainya di tempat, Lynette mengambil kunci dan menunjukkan mobil ke Cody. Dia malah protes. Kenapa Lynette tidak membayar upah sejak awal? Lynette menjelaskan mereka sudah punya kesepakatan baru. Mercy seharga $4.000. Jauh lebih bernilai dan cukup untuk melunasi semua. Cody ingin membagi dua uang tunai Lynette. Bahkan melempar uang palsu. Bilang dia menipu Lynette sama seperti Lynette menipunya. Lynette menegaskan mobil itu bernilai 50 kali lipat. Tapi Cody bilang itu mobil curian. Bisa berbahaya. Lynette hampir memohon karena sangat butuh uang. Tapi Cody kini ingin semua uang tunai. Lynette menolak. Cody menyerang dan mencekiknya. Kenny hanya bisa berteriak menyuruhnya melepaskan kakaknya. Lynette melawan sambil memohon. Tapi Cody tetap merebut tas uang lalu pergi. Dalam amarah dan panik, Lynette menghantam setir dan menabrak Cody. Melihat Cody tergeletak, dia mengambil tas uang, lalu melempar kunci Mercy kembali padanya. Lynette mengemudi membawa Kenny pergi. Kakaknya di belakang tampak cemas. Bertanya kenapa dia bertindak begitu nekat dan gila. Lynette membawa Kenny ke toko roti langganan. Memesan kue favoritnya. Ia menjelaskan bahwa Cody orang jahat dan berencana merebut rumah mereka. Kenny menunduk, lalu bilang ia merindukan ayah meski sudah pergi. Meskipun punya Down syndrome, Kenny sadar Lynette bertindak gila. Tapi sebagai pria keluarga, dia pasti akan melindungi dan membantu kakaknya. Pukul 3 pagi, Anne Lynette Lai ekseden toko Tommy untuk jual barang curian dari brankas. Dulu, karena miskin, Lynette mendatangi Tommy, tapi disiksa dan dilecehkan. Saat 16 tahun, ia ditahan hampir 5 tahun. Dipaksa jadi pekerja seks untuk Tommy. Lynette mau pakai masa lalu itu untuk paksa Tommy bantu cairkan uang malam ini. Tapi ditolak dan Tommy minta maaf. Di luar, Lynette lihat kakaknya. Tommy beri alamat pembeli barang curian dan amplop berisi foto telanjang Lynette. Kenangan jadi pekerja seks buat Lynette hilang akal sehat. Lynette menemui Black, penyakit berbahaya yang terobsesi kebersihan. Lynette tawarkan barang seharga $4.000 tunai. Black setuju tapi minta cek apakah Lynette masih panas, seperti saat berusia 16. Black lempar uang ke wajah Lynette. Ia rela merangkak mengambilnya, tapi Black kunci pintu. Lynette mengamuk. Memukuli Black, berteriak apakah ia anggap dirinya sampah. Bisa dibeli dengan uang. Ia tolak disentuh, tapi kenangan masa kecil muncul. Mengerikan, membuatnya biarkan Black menyentuhnya. Tiba-tiba ia sadar, memukul kepala Black dengan vas bunga. Ambil uang, dan lari. Di luar,
Kakaknya hilang. Lynette cari Kenny. Black kejar. Tuduh Lynette menyerang dan mencuri. Perintahkan anak buah tangkap dia. Mereka tindih Lynette di meja. Kenny muncul. Suruh lepaskan adiknya. Lynette lawan. Pecahkan meja. Dan keduanya bergandengan. Lynette pegang uang. Tarik tangan Kenny. Pergi. Kenny bilang ingin pulang. Kakak beradik pulang saat fajar menyingsing. Lynette suruh Kenny tidur. Sambil hitung uang dengan luka berdarah di punggung dan lengan. Ibunya keluar. Hanya tanya apa Lynette jaga Kenny baik-baik. Lynette bilang ia dapat uang yang ibunya habiskan untuk mobil. Besok mereka ke pengacara untuk tanda tangan. Doreen bantu cabut kaca dari punggung Lynette. Bilang bahkan ayahnya benci rumah ini. Hanya tempat yang mampu mereka beli. Bukan dongeng. Lynette mohon ibunya pertahankan rumah. Tapi Doreen lelah. Tak mau simpan rumah penuh kenangan yang dibenci ayahnya. Bahkan ingin dibakar. Lynette menangis. Tanya apa ibunya tak mau tinggal bersamanya. Meski semalam hadapi bahaya, ia tak menangis. Tapi sikap ibunya buatnya terluka. Ia mau bawa uang dan Kenny pergi. Tapi Doreen tolak, karena ia ibunya Kenny. Dan Kenny takut pada Lynette meski menyayanginya. Lynette ancam gugat untuk dapatkan Kenny. Tapi Doreen singgung masa lalu Lynette dengan Tommy saat 16 tahun. Sejak itu sikap Doreen berubah. Malu pada anak ini, Lynette menangis. Dulu ia hanya anak 16 tahun cari kasih sayang. Sosok ayah dengan cara salah. Ia butuh ibunya saat Tommy lakukan hal mengerikan. Tapi ibunya di mana? Doreen lemah. Bilang tak bisa bantu. Tuduh Lynette salahkan dia. Bahkan samakan Lynette dengan dasar toilet yang seret orang. Doreen bilang minggu depan ia dan Kenny pindah ke rumah teman. Hati Lynette membeku. Ia diam. Naik ke kamar. David kirim pesan. Ia jual rumah ke orang lain dengan harga lebih tinggi. Semua perjuangan Lynette semalam sia-sia. Ia ke kamar Kenny. Beri $25.000. Bilang ia akan pergi tapi akan kembali. Ia tinggalkan surat untuk ibunya. Bilang semalam ia berjuang untuk keluarga. Kini untuk dirinya sendiri. Lalu ia pergi. Cari masa depan penuh harapan untuk hidupnya.